Kemunculan tradisi ini pertama kali dialami jawara Betawi Si Pitung saat hendak menikahi Aisyah, putri pesor Betawi Murtado. Dalam adu silat, Si Pitung mampu menembus pertahanan Murtado hingga berhasil mempersunting Aisyah. Terus yang namanya prosesi palang pintu ini kan filosofinya ini kan adalah lambang keduniaan dan lambang akhirat. Orang laki kalau yang namanya udah mau berumah tangga, dia harus siap mengarungi lautan, dia harus siap luar dalam. Karena di palang pintu itu ada yang namanya selain dia harus bisa silat, dia juga harus pinter ngaji. Aksi melontarkan pantun dan atraksi silat mengandung makna pria sebagai kepala keluarga harus memiliki kemampuan melindungi dan menjaga keluarganya dari berbagai mara bahaya. Pria juga dituntut membuat keluarga kecilnya selalu dilimpahi kebahagiaan dan keceriaan. Kini, palang pintu menjadi ciri khas seni yang menunjukkan kemuliaan martabat dan akhlak masyarakat Betawi. Silat yang kita mainin ini cuma silakan dari aliran apa aja boleh bang, tapi kita ini cuma sekedar di sini pertunjukan budaya. Ini kalau menurut saya ini setiap rawa ada buaya kudu hati-hati. Setiap daerah sama budaya kudu menghargai. Kalau ingin belanja dan membeli, bawalah uang yang ada dalam laci. Kalau pengen budaya dihargai, maka kita harus mencintai. Yang akhirnya kebaya sutra jahitan mesin, habis dipakai taruh di peti. Budaya kita lestariin, kalau bonita siapa lagi. Tapi dibalik itu semua abang, empo semua nih. Yo, pohon paya batangnya mini, pohon salak batangnya berduri. Budaya bukan cuma seni, tapi ada akhlak dan budi pekerti. Sementara pembacaan ayat suci Al-Quran serta salawat menyimbolkan kemampuan pria harus dapat menjadi imam yang baik bagi anggota keluarganya. Ciri khas iman dan Islam dalam seni palang pintu juga teraktualisasi lewat karakter musik rebana ketimpring yang mengiringi pertunjukannya. Ini kembali ke tadi. Nah, di pakem palang pintu ada yang namanya musik. Musiknya pun ini harus musik rebana ketimpring. Rebana ketimpring. Jadi bukan pakai musik tanjidor, bukan pakai musik ondel-ondel, bukan pakai musik ini gambang kromong, tapi musik adalah rebana ketimpring. Ya, kita tahu di Betawi rebana ada 7, ada rebana ketimpring, ada rebana dor, hadro, burda, mawakid, rebana biang dan rebana qasidah. Karena rebana ini berasal dari Arab. Robana artinya ya Tuhanku, ya Tuhan kami. Tapi orang Betawi nyebutnya robane, dirubah-rubah kene atau rebana. Tergantung kita tempat tinggal di mana. Orang Kebun Jeruk tentu bahasanya lain sama orang yang namanya Cilacap atau orang Taman Mini. Lain bahasanya bang. Jika engkau ingin berumah tangga, maka kamu harus menyayangi lingkungan kamu, menyayangi keluarga kamu, menyayangi lingkungan kamu. Jangan di dalam upacara, misalnya itu sangat jelas di dalam upacara buka palang pintu misalnya. Kalau dia harus ada silat, itu sebagai simbol kesiapan bahwa kamu jangan macam-macam dengan urusan-urusan rumah tangga. Nanti ada baca sike, baca situ, kamu harus senantiasa membimbing istri kamu, keluarga kamu untuk senantiasa menuju pada kebaikan. Prosesi pernikahan Betawi juga mewajibkan seserahan roti buaya sebagai simbol tradisi masyarakat tentang ekspresi cinta dan kesetiaan. Buaya diyakini hanya menikah 1 kali seumur hidup. Bahkan ketika pasangannya mati atau menghilang, hewan bergigi tajam ini tidak akan mencari betina lain sebagai penggantinya. Roti buaya mencerminkan karakter masyarakat Betawi dalam menerima perbedaan serta merespon kemajuan zaman. Roti buaya merupakan salah satu produk akulturasi budaya lokal Betawi dan bangsa Eropa. Sebelum berbentuk roti seperti sekarang, awalnya seserahan sepasang replika buaya terbuat dari anyaman daun kelapa. Roti buaya itu sebetulnya bukan dulu itu dibuat dari anyaman daun kelapa, menyerupai buaya. Histori tradisi pernikahan adat Betawi menemui babak baru di era kolonialisasi Belanda. Hadirnya perusahaan-perusahaan roti kalangan Eropa di Batavia kala itu dimanfaatkan masyarakat Betawi untuk mentransformasi replika sepasang buaya ke dalam bentuk ukuran roti yang indah. Ketika kemudian manusia lebih kepada mampu membuat ukiran, maka si roti buaya yang dari bentuk buaya yang dari anyaman daun kelapa itu dirubah bentuknya menjadi lebih indah, menjadi seperti buaya asli. Dan ketika ketika masa penjajahan
itu memang perusahaan-perusahaan roti berdiri di Batavia karena orang bule itu, terutama orang penjajah VOC itu ya, memang kan mereka nggak biasa makan makanan kita, misalnya ada sayur asem, ada macam-macam makanan, mereka nggak biasa, maka mereka mendatangkan tukang-tukang masaknya, koki-kokinya ke sini, dan termasuk juga pengusaha-pengusaha roti. Dalam keyakinan masyarakat adat Betawi, sepasang roti buaya adalah simbol penunggu mata air di 13 sungai yang menyebar di kawasan Batavia. Sepasang buaya yang dimaksud bukanlah buaya biasa, melainkan siluman yang dikenal dengan nama Aji Putih Naga Raksa. Sepasang buaya ini selalu setia menjaga mata air sebagai sumber utama keberlanjutan kehidupan manusia.